Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dengan sehat. Mungkin adik-adik baru pertama kali ini ke sini atau sudah pernah ke sini? Rumahnya ada ke sini ada? Baru pertama kali ya. Ya, dan alhamdulillah ini momen yang berharga bagi saya. Saya perkenalkan dulu nama saya. Saya namanya Pak Ruwandi. Ya, paling mudah dipanggil Pak Ru. Saya naik seperti ini jadi nostalgia. Dulu saya kenal Ustazah Ida, Ustazah Esti, Ustadz Rodmu sudah kenal dari sejak SMA ya. Dulu saya juga pernah setahun di SDIT juga. Jadi ini nostalgia untuk saya ya. Adik-adik, alhamdulillah kita bisa ketemu di sini dengan momen yang berbeda. Di sini adik-adik lihat di sana ada kebun. Adik-adik sudah melewati ya. Ada kebun apa aja? Apa aja yang saya tanam di situ? Ada cabai, ada singkong, ada alpukat, lengkeng, dan stroberi ya. Di sini adik-adik bisa lihat. Nanti kita akan belajar cara menanam stroberi dan cara okulasi. Okulasi itu apa? Ada yang tahu? Tunjuk jari, saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Bibit stroberi. Okulasi itu apa? Ayo. Ada yang tahu? Okulasi itu adalah menyambung. Tadi sudah diterangkan sama Ustadz Rauf ya. Tujuannya apa? Kok semak disambung? Kok harus disambung ya? Biar pertama tanaman itu cepat berbuah. Kalau adik-adik nanam alpukat atau kelengkeng, itu adik-adik tanam dari biji, itu paling tidak untuk kelengkeng bisa 10 tahun adik-adik baru bisa menikmati buahnya. Tapi kalau disambung, bisa adik-adik lihat di sana kecil-kecil itu belum ada 5 tahun. Kurang lebih ya sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Itu sudah mengeluarkan buah. Berarti tujuan dari okulasi pertama adalah mempercepat. Kalau pertumbuhan saja masih kurang benar. Mempercepat apa? Betul, tak kasih hadiah sini mas. Oh, Mas Husni dapat hadiah. Maju mas, sini mas, sini mas. Dirawat ya. Oh, dapat bibit stroberi. Ini mas, ini maju. Kok nggak ada tepuk tangannya? Nah, dirawat ya. Tujuan okulasi adalah mempercepat pembuahan ya, yang harusnya 10 tahun atau 5 tahun menjadi 3 tahun bisa berbuah, itu dengan cara disambung. Adapun tekniknya sekarang mau pengen nyambung dulu atau nanam stroberi dulu? Stroberi dulu. Kita karena sudah ngomong tentang sambung menyambung, saya akan mempraktekkan cara bagaimana menyambung ya. Adik-adik bisa, karena di sini ini banyak orang, saya mau satu perwakilan. Mau yang akhwat atau yang Ikhwan? Ikhwan. Siapa yang sini nanti tak kasih hadiah bibit stroberi lagi. Satu orang. Praktek. Siapa? Iwan satu, Awat satu. Mas Maha. Sama Awat siapa? Satu lagi. Mbak Ziola, Mbak siapa? Yuk maju Mbak. Ya. Sama Mas Maha, maju Mas Maha. Maju. Bisa praktek nanti adik. Oh ya. Ini sudah berdiri kok. Ayo Mbak, maju Mbak. Sepatunya dipakai nggak apa-apa. Ya, hadiahnya apa? Stroberi. Ini sudah mau beranak. Nah, berarti double nanti. Tak kasih. Tepuk tangannya mana? Sini belum ini. Ya, ditaruh. Seperti
menceritakan sedikit tentang ovulasi. Ovulasi itu adalah menyambung dari dua tanaman menjadi satu tanaman dengan tujuan untuk mempercepat pembuahan atau panen. Ini batang alpukat yang sudah pernah berbuah. Kalau nyambung atasannya itu cari satu, alpukatnya itu pernah berbuah, biar apa? Cepat berbuah. Kedua, cari alpukat yang varietasnya unggul, yang besar, yang tebal dagingnya, yang enak, yang warnanya kuning. Nah, biar menjadi alpukat mentega atau alpukat yang unggulan. Tapi kalau yang bawah adik-adik terserah, ya mau pakai alpukat, yang pasti adalah dari biji. Biasanya ini umur 5 bulan. Dan tidak harus 5 bulan ya. Tidak harus 5 bulan, yang penting batang atas dan batang bawah itu seimbang. Jangan sampai batang atas besar, batang bawah kecil. Nah, caranya gimana menambung? Ini tadi ranting yang sudah saya pilih dari tanaman yang sudah berbuah. Yang bawah ini adalah tanaman dari biji biasa. Ya. Caranya gimana? Atasnya potong. Nanti saya praktek, mbaknya nganu ya. Praktek coba. Langsung potong aja. Bawah boleh kasih daun, boleh tidak, boleh habis, nggak apa-apa. Batang atas yang baik jangan yang kayak gini ya. Ini terlalu muda. Cari yang agak tua. Kalau terlalu muda ini cepat kering, ya. Dan ada mata tunasnya, dicari. Ini ada yang lancip-lancip kayak gini. Ini banyak mata tunas. Kalau nggak ada mata tunasnya, ini nggak akan tumbuh, ya. Mata tunas itu seperti apa? Ini yang lancip-lancip. Nggak harus panjang ya, pendek. Ini dibagi menjadi 2. Ini dibuat lancip. Yang belakang boleh berdiri biar lihat ya. Nanti hati-hati ya Mbak. Ini tak tadi diingatkan, tinggal masangnya aja. Yang bawah dibelah ya. Ini ditaruh di sini yang presisi. Yang satu nanti ditaruh di sekolahan. Ini kan biar merah, nanti dibagi-bagikan yang mau nanam. Dan bijinya nanti kan bisa banyak. Ungu ini cabai pelangi ini unik. Di tali ya, tali yang rapat. Ini ada plastik, boleh. Yang bagus pakai khusus ovulasi itu karena kayak solasi itu pliket. Kalau rafia bisa, ya rafia. Boleh. Bisa ya. Cuman yang untuk tali cuma sekedar merekatkan. Plastik yang khusus ovulasi itu pliket, jadi nggak bisa ditali, itu sudah lengket. Sudah pekat, jadi kita nggak bisa. Terus atasnya dikasih sungkup ya, sungkup cari yang bening, jangan yang hitam. Kalau hitam nggak tahu pertumbuhannya. Kalau bening, kalau nanti ada tunas kelihatan ya.
bisa cukup diginikan saja atau ditaleni. Kalau anginnya besar dikasih tali ya. Kalau ini cukup begini nggak apa-apa. Ini mbaknya nanti praktek Pak, ini soalnya bahaya tajam. Saya buatkan alpukat. Coba mbaknya, tadi sudah lihat ya, ini anginnya. Ini ditarik. Bisa enggak? Yang penting nganu aja, nyantol aja. Enggak harus. Kurang ya? Bentar, saya buatkan lagi. Nah, itu sudah Pelan-pelan, nggak usah grogi. Ya. Terus dililit-lilit apa itu? Dililit-lilit. terus. Dipaske jangan menceng, Mbak. Diikat. Bisa ya? Bawahnya itu nah, tambahi ini. Nah, ini kan Ditali. Itu bisa plastik es itu ya Pak Ru ya? iya, saya sering pakai plastik es. Terus para penyambung tuh seringnya pakai plastik es. Itu terus Lebih mudah ditarik. ya. Bisa ngiset. Tepuk tangan. Kurang satu lagi, gimana caranya? Ini Disungkup. Kasih topi. Iya, alhamdulillah dapat bibit. ya, seperti itu ya caranya. Itu namanya apa? Ovulasi. Terus ini ditaruh di tempat yang teduh, ditunggu 1 bulan. Kalau 1 bulan itu keluar tunas berarti berhasil. Tapi kalau dalam 1 bulan, paling lama itu 2 bulan kok nggak keluar tunas, bahkan ini kering, itu berarti gagal. Dicoba lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Tanamannya terserah yang mau diovulasi, bisa duren, bisa jambu, bisa jeruk, bisa sirsat ya. Yang penting kan ya atasnya itu ya. Atasnya harus apa Pak? Presisi. Presisi sama sudah berbuah, sama buahnya yang bagus ya, jenis unggul ya. Ya. Jangan sampai kita nyambung yang atasnya itu lebih jelek, percuma sia-sia ya. Atasnya harus lebih unggul. Harapannya kita mendapatkan jenis yang unggul. Tanamannya terserah, bahkan tanaman kayak buah naga itu bisa disambung, kaktus bisa disambung. Terus Kalau duren itu kan misalnya Pak apa? Yang sudah berbuah kan otomatis yang bawah ya. Tapi batangnya itu yang dipilih yang itu yang sudah. batang rantingnya, Oh. rantingnya yang penting jangan terlalu muda. Ya. Berarti yang batangnya sudah berbuah dipilih ujungnya. Ya, itu kayak Oh, kita iya. itu kan punya durian montong. Nah. Depannya itu bisa untuk sambungan atas. Kalau bawahnya dari biji biasa. Ya. Tapi kalau bawahnya itu dari biji yang bagus, lebih genjah, itu lebih baik. Sifat dari bawah, tanaman bawah itu mewarisi sifat kegenjahannya. Contohnya alpukat. Saya punya alpukat kecil-kecil tapi Buahnya banyak. lebat. Itu mewarisi kelebatan atas. Ketika disambung, atasnya akan jadi lebat. Tapi untuk bentuk, ini jadi setelah saya sekian lama nyambung, itu hasilnya bisa berubah-ubah. Itu ternyata batang bawah itu mempengaruhi genetik dari batang atas.
contohnya alpukat beruang. Alpukat beruang itu harusnya memanjang. Saya nyambung dari batang bawah yang berbeda-beda. Itu alpukatnya jadi wujudnya berbeda-beda. Iya, ada yang jadi bulat. Rasanya tetap sama, peluang, cuma bentuknya berbeda-beda. Ada yang agak bulat, ada yang panjang, gitu. Kulitnya juga berbeda-beda. Nah, itu pengalaman saya nyambung setelah saya lihat di petani sudah panen, buahnya itu berbeda-beda. Jadi pengalaman saya. Di pelajaran dulu nggak pernah ada. Batang bawah itu nggak mempengaruhi, yang penting atas, ternyata batang bawah itu berpengaruh juga. Iya. Realitanya. Nah, seperti itu ya, menyambung. Sekarang nanam stroberi. Ini ada media tanam. Di antara adik-adik ada yang belum pernah lihat tanaman stroberi? Semuanya pernah lihat ya? Dan adik-adik mohon maaf, di sini belum ada stroberi yang matang ya, kecewa ya, nggak apa-apa ya. Karena memang saya nanamnya baru berapa hari? 15 hari. Ini pindah tempat dari. Cuma pindah tempat. Ya. Yang di sini berbuah, ini kebetulan saja karena saya nanamnya sudah berbuah, terus saya pindah berbuah, bukan berbuah di sini. Ini tanaman stroberi seperti ini, adik-adik semua yang belum pernah lihat, ini belum besar, belum buah. Tanaman stroberi itu termasuk tanaman yang mudah buah dan bunga dari buahnya itu cepat. Itu yang dibawa adik-adik itu kalau dirawat dengan baik, dipupui itu kurang lebih 2 bulan nanti insya Allah buah itu. Nggak nunggu tahunan kayak tanaman keras, kayak jambu, kayak kelengkeng, alpukat itu tahunan. Tapi nek stroberi dari segitu itu nanti 2 bulan insya Allah bisa buah. Nggak lama. Terus dari bunga, ini bunga stroberi. Bunga ke panen umurnya berapa? Ada yang tahu? 2 bulan. 1 bulan belum tepat. 2 bulan. 5 bulan belum tepat. 3 bulan belum tepat. 5 pekan. 10 bulan. 1 tahun. 2 minggu. 24 hari yang benar. Dari bunga ke panen cuma 20 hari alias 3 minggu. Cepat ya. Cara nanamnya gimana? Ada yang mau kotor-kotoran? Ada yang mau nyoba? Berhadiah tanaman stroberi. Yang belum ya, Mas Opal. 5 orang. 5 orang. Aku. Di sini dulu saya siapkan. Jejer, Mas. Jejer, Mas. 5. Anam minta 1 lagi, boleh enggak? Ratu. Berdirikan pakai tangan berdiri. Cabai pelangi warnanya cabai biasa. Itu namanya bisa rasanya sama aja.
yang berenam sudah mendapatkan semua. Nah, adik-adik semua, kita ketika nanam stroberi, nah, perhatikan ya, itu yang pertama kali kita perhatikan adalah media tanam, ya, media tanam seperti ini. Ini stroberi itu kayak kita, kayak manusia. Kalau kita makan, kita apa cukup nasi saja? Pengennya biar ada gizinya, ada sayur, ada lauknya, kadang ada ayamnya. Itu biar apa? Biar bergizi. Ya. Seperti halnya stroberi. Stroberi biar cepat berbuah, buahnya bisa besar-besar dan lebat, itu tidak cuma tanah aja. Kalau tanah saja itu kayak kita makan hanya nasi saja, ya, nggak ada isinya. Harus apa? Pupuk. Pupuk boleh pupuk kandang dari ayam boleh, dari sapi boleh, dari kambing boleh. Ini pupuk kandang ya. Dan ada tahu rembut, dikasih rembut biar remah, biar nggak padat. Ya. Tanah, pupuk kandang dan sekam ya. Itu dicampur dengan perbandingan satu dicampur jadikan satu, itu jadi kayak gini. Ini sudah dicampur ya. Nah, terus kalau sudah ada media tanam kayak gini, pastinya boleh dalam pot boleh, polybag kayak gini juga boleh, ya, terserah ya. Itu terus kita praktek nanamnya. Tanam stroberi siap pegang. Itu sudah ada anaknya ya Pak Ru ya? Sudah ada anaknya ya? Nah, stroberi ini bisa dikembangkan dengan 2 cara, 3 cara. Cara pertama lewat biji, ketika nanti berbuah sampai tua sampai merah itu bijinya diambil, ditaruh di tisu yang basah, terus anaknya ditutup biasanya 70 hari baru tumpul, baru tumbuh lama banget. Tapi paling cepat itu adalah menggunakan anakan stroberi yang adik-adik bawa itu besok sekitar 1 bulan akan keluar anakan. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nanti anakan namanya stolon. Apa? Stolon. Sulur. Sulur itu akan menjadi anakan. Ya. Tapi kalau masa berbuah kayak gitu, sulurnya dipotong biar apa? Nutrisinya tidak ke sulur tapi ke buah, jadi buahnya lebat dan jadi buahnya besar. Ya, tapi pada saat berbuah harus dipotong kayak gininya. Tapi kalau adik-adik mau biar banyak dulu, ini dipelihara nggak masalah. Ya. Ini dari tanaman kayak gini satu, itu nanti akan keluar sulur lagi sampai 5. Cuma yang terakhir kecil nggak bisa dibuat konten, nggak tumbuh. Ya, yang terbaik adalah yang 1 dan 2. Ya, ini tumbuh talon tanaman 1 dan 2, yang 3 dan 4 dan 5 itu akan kecil. Tanamannya konten buatnya bukan kecil. Nah, setelah kita dipegang, ini kayak gini kan apa? Dilubangi, pinggir. Nananya jangan di tengah, di pinggir. Kenapa kok di pinggir? Biar buahnya itu menggantung. Kalau di tengah nanti buahnya akan menyentuh tanah, terus buahnya akan busuk sebelum matang. Diusahakan buahnya bergelantungan kayak gitu, biar enggak menyentuh tanah, enggak busuk sampai matang. Ya, nek potnya segini cukup ditanami 1 saja. Tapi kalau potnya besar, tanami 2. Nah, gampang kan? Coba praktek.
Boleh kerjasama, boleh saling membantu. Sama tanahnya. Sudah? Siapa yang pertama kali sudah? Itu dapat. Ya. Siapa yang pertama kali sudah? Ini, silakan Bapak. Tangan gimana ya? Itu tadi. Ini ada 3. Kami yang Kamu banyak. vitamin Ya, tepuk tangan. Oh, itu rumput. Kalau memisahkan anakannya gimana Pak Ru itu yang misalnya yang sudah ada anakannya itu dibuat agar bisa menjadi tanaman baru. Itu sudah ada anakannya. Ini ada anakan tapi terlanjur di sini misalnya gimana ya boleh ditumplek boleh atau langsung diambil aja. Itu Pak Ru yang Pak Ru kecil Pak Ru. Belum besar ya? Nah ini kalau ada polybag yang ada tanahnya kayak gini, caranya biar nganu ini taruh di polybag kayak gini. Kita harus menyiapkan polybag kosong. Ini ada cabenya. Nah ini ditunggu 1 minggu atau 2 minggu biar akarnya Oh, itu Mbak, seperti itu Mbak. melingkar-lingkar di sini. Nanti setelah itu potong. Berarti Ini harus daun. harus ditanam dulu ya? Ya. Iya. Tidak bisa langsung dipotong. Jangan ditunggu sampai 3 daun. Kalau 2 daun dipotong biasanya layu. Kalau 3 daun akarnya sudah banyak, insya Allah sudah layu. Terakhir, nanti setelah itu boleh lihat-lihat, tapi itu ada tanaman lombok, mohon hati-hati ya. Karena yang nanam bukan saya ya. Ini ada tanaman cabai ungu. Baru lihat. Ini kalau saya kasihkan adik-adik kayaknya kok anu yang standarnya saja ya. Ini sebuah kenang-kenangan untuk Ustazah. Besok kalau merah dibagikan ke Ustazah atau Ustaz yang lain biar jadi banyak atau ditanam di sekolahan. Ini bagus. Ini namanya cabai pelangi. Rasanya kayak cabai rawit biasa. Kalau adik-adik beli gorengan gimbal boleh ini dimakan buat dijambal Pak. Untuk gorengan. Dimasak, disambal boleh. Ungu. Jadi Cabenya warnanya ungu. ini cabenya itu besok pertama kali ungu. Setelah itu jadi putih, setelah putih jadi kuning, setelah kuning dan oranye jadi merah namanya cabai pelangi. Ya itu saja pertemuan untuk hari ini. Terima kasih, saya bahagia bisa ketemu adik-adik semua. Jangan kapok ya. Suatu saat boleh datang ke sini, main ke sini boleh. Ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan berkeliling kebun, melihat tanaman-tanaman yang ada di kebun Pak Ruwandi. Ada singkong.
sebagai sumber air kebun ada itu namanya buah Mojopahit. Nah, nama Mojopahit itu diambil dari buah ini. Nah, itu buah mojo itu. Bukan, beda itu. Nah, itu buah mojo namanya. Ya. Ini namanya Mojopahit. Karena rasanya pahit jadi Mojopahit. Jadi nah, ini bukan jeruk bali. Ini namanya buah mojo. Nah, dulu tempat Mojopahit itu ada yang metik buahnya itu kemudian dimakan karenanya pahit jadi Mojopahit gitu. Nah, jadi pohon Mojopahit. Bawain dulu. Nah, di sini ada Waalaikumsalam. Ya. Ada kebun stroberinya yang sudah ditanam. Di sampingnya ada vanili, tanaman emas putih dulu ya, Temanggung terkenal. Ini adalah stroberi yang sudah ditanam di kebun Pak Komandi ini. Nah, di sana di sebelah kanan kirinya ada pohon vanili. Pohon vanilinya baru saja panen, jadi tidak ada buahnya. Sisa buahnya ini baru saja panen. Dulu pernah menjadi idola pertanian Temanggung ya, buah vanili. Atasnya diberi atap biar tidak panas. Kemudian di sana ada beberapa pohon kelengkeng, pohon alpukat, jambu, kristal, ini yang bawah adalah tanaman-tanaman stroberi yang sudah ditanam. Jadi ini memang baru pindah ke sini stroberinya, pertanian stroberinya dari tempat yang sebelumnya sudah ada, tapi karena tempatnya sempit jadi dipindah ke sini. Kemudian ada tanaman kelengkeng, ada berbagai macam tanaman buah yang merupakan hasil okulasi. Ada kelengkeng, jambu, kristal ya. Dan ini untuk sementara agar tetap berpenghasilan, ada tanaman cabenya juga di sekitarnya. Ada tanaman kurma, buah dan sebagainya. Ya, kita akan melanjutkan touring kita ke tempat selanjutnya, yaitu pabrik pisang aroma. Ya. Di sini sudah menerapkan pertanian terpadu, ada kandang ayam di sana, yang sebelahnya yang kita tempat tadi buat tempat, kemudian untuk sebagai pupuk kandang dalam media tanam ini. Jadi ada embut, kemudian ada pupuk kandang dan tanah. Ya, sumber airnya dari sumur. Kita akan melanjutkan ke tempat selanjutnya, yaitu pabrik pisang aroma yang ada di Gesing Kandangan.